Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dengan pembelajaran ilmu kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sel elektrolisis, merupakan materi kimia kelas 12 semester ganjil. Yang pertama yaitu pengertian sel elektrolisis adalah bagian dari elektrokimia, di mana pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau reaksi redoks yang tidak spontan diubah menjadi spontan dengan bantuan energi listrik. Pada sel elektrolisis tersusun antara lain oleh elektroda, di mana elektroda yang dihubungkan dengan sumber arus positif merupakan kutub positif, yaitu tempat terjadinya oksidasi. Sedangkan katoda, yaitu yang dihubungkan dengan sumber arus negatif, merupakan kutub negatif, tempat terjadinya reduksi. Elektroda berdasarkan bahan yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu inert atau yang sukar bereaksi, di antaranya adalah karbon, emas, dan platina. Sedangkan yang lebih mudah bereaksi, yaitu non-inert, di antaranya adalah tembaga, seng, besi, perak, dan lain-lain. Penyusun selanjutnya adalah sumber arus searah. Sumber arus searah di sini bisa digunakan aki atau digunakan batu baterai. Selanjutnya adalah larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat terionisasi. Di antaranya adalah larutan asam atau basa atau larutan garam. Selanjutnya kita bahas mengenai reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Langsung kita bahas dengan contoh soal. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu tulislah reaksi elektrolisis larutan garam dengan elektroda grafit atau karbon. Sebelum kita tuliskan reaksi reduksi dan oksidasinya, kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari larutan garam tersebut, di mana NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Pada katoda, reaksi reduksi yang terjadi tergantung dari jenis kation atau ion bermuatan positif. Jika kationnya adalah logam golongan 1, 2, 3A atau Mn, maka yang tereduksi adalah air. Na termasuk logam golongan 1A, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi air, di mana reduksi air adalah menghasilkan gas hidrogen dan ion OH-. Kemudian kita samakan jumlahannya, yang di kanan kalikan 2, jadi ada 4H, maka di sini kalikan 2, sehingga O dan H-nya sama. Tinggal kita samakan muatannya, supaya sama tambahkan 2 elektron. Reaksi anoda, di anoda, yaitu reaksi oksidasi, tergantung dari jenis elektroda. Jika elektrodanya adalah inert, di sini karbon adalah inert, maka kita lihat reaksi yang terjadi di anionnya, jenis anionnya. Di sini anionnya adalah Cl-, yaitu halida, maka yang teroksidasi adalah anion itu sendiri, di mana Cl- teroksidasi menjadi Cl2. Kita samakan jumlah C-nya, Cl-nya ya di kiri kita kalikan 2, sehingga supaya sama muatannya, yang di kanan tambahkan 2 elektron. Elektron yang dilepas dan diserap sama, kita jumlahkan. Elektron yang di sebelah kanan kita coret, sebelah kita coret. Sehingga reaksi yang terjadi adalah 2H2O. Di sini kita samakan, kita tuliskan koefisiennya, yaitu 2H2O, kemudian 2Cl-, maka akan menghasilkan 2OH- plus H2 dan Cl2. Oke, ini adalah reaksi elektrolisis dari larutan garam dapur. Kita bedakan dengan contoh soal selanjutnya, yaitu reaksi elektrolisis dari lelehan.
kalau nomor 1 adalah larutan, yaitu zat yang dilarutkan dalam air, tapi kalau lelehan adalah NaCl berupa cairan. Di sini kalau untuk lelehan tidak mengandung air, jadi murni dari cairan NaCl sendiri. NaCl dalam bentuk cair terionisasi Na+ dan Cl- walaupun jumlah yang terionisasi tidak sebanyak pada larutan. Maka kita lihat reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Pada katoda, karena tidak mengandung air, maka yang terreduksi adalah kation itu sendiri, yaitu Na+. Terreduksi menjadi logam Na. Supaya sama, maka yang di kiri tambahkan elektron 1. Jadi +1 tambah -1, 0. Kemudian di anoda, di sini elektrodanya adalah PT, PT itu inert, maka tergantung dari jenis anionnya. Karena anionnya Cl atau halida, maka yang teroksidasi adalah anion itu sendiri. Kita samakan jumlahnya, kemudian kita samakan muatannya. Yang dilepas 2 elektron, yang diserap 1 elektron, maka kita samakan supaya yang dilepas dan diserap jumlahnya sama. Berarti atas kali 2, bawah kali 1. Kemudian kita jumlahkan. Elektron yang sama kita coret yang di kanan dan yang di kiri, ini sudah kalikan 2. Maka kita jumlahkan, yang di sebelah kiri adalah logam, di sini cairan ion Na+, kalikan 2 karena elektronnya dikalikan 2, maka kationnya di sini juga dikalikan 2. Jadi 2 Na+ tambah 2 Cl-, supaya sebelah kiri akan menghasilkan logam Na dan Cl2. Di sini Cl2 Na-nya kita kalikan 2 supaya jumlahnya sama. Kemudian ini Na+ dan Cl- ini bergabung menjadi molekul NaCl. Jadi NaCl dalam bentuk lelehan mengalami reaksi elektrolisis menghasilkan 2 Na dan 1 Cl2. Itu perbedaan antara reaksi elektrolisis larutan NaCl dan lelehan NaCl. Elektrolisis larutan besi 2 sulfat dengan elektroda PT. Sebelum kita tuliskan reaksi di katoda dan anoda, kita tulis dulu reaksi ionisasinya, yaitu Fe2+ ditambah SO4 2-. Jadi SO4 itu muatannya 2-, berarti Fe-nya supaya 0, muatannya harus 2+, bukan yang 3+. Kemudian kita lihat katodanya. Katoda itu kationnya adalah logam, bukan golongan 1, 2, Al atau Mn, tapi golongan yang lain, transisi, maka di sini yang terreduksi adalah kation itu sendiri. Maka dia menjadi Fe membutuhkan 2 elektron. Sedangkan di anoda, kita lihat jenis elektrodanya. Di sini masih elektroda yang inert. Maka kita cek jenis anionnya. Karena anionnya adalah sisa asam oksi atau mengandung oksigen, maka yang teroksidasi adalah air. Yaitu reaksi oksidasi air adalah menghasilkan ion H+ dan gas oksigen. Kalau kita lihat di sini air, kita cek dulu jumlah O-nya. Di sebelah kanan 2, maka di sebelah kiri kalikan 2. Kemudian hanya di sebelah kiri 4, maka kanan kalikan 4. Supaya muatannya 0, 4+ ditambah 4 elektron. Kemudian kita samakan jumlah elektron yang diserap dan yang dilepas, maka yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Setelah sama, elektronnya bisa kita coret yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian reaksi kita jumlahkan. Sebelah kanan, Fe-nya di situ dikalikan 2. Maka koefisien Fe2+ adalah 2. Kemudian H2O-nya adalah 2. Koefisiennya Fe-nya di sini kalikan 2. Hanya adalah 4 koefisiennya. Dan O 1. Kita cek O-nya di kanan 2, di kiri 2, kemudian hanya 4. 4 sama,
Fe-nya di kanan 2, di kiri 2, muatannya di kiri 4 plus, di kanan 4 plus. Karena sudah sama, berarti reaksi sudah selesai, yaitu reaksi elektrolisis dari larutan besi 2 sulfat dengan elektroda inert, yaitu platina. Kita lihat lagi contoh yang nomor 4, yaitu tulislah reaksi elektrolisis larutan besi 2 sulfat dengan elektroda tembaga. Ini kita lihat bedanya, kalau nomor 3 adalah dengan elektroda platina, sedangkan yang nomor 4 elektrodanya tembaga walaupun larutannya sama, yaitu besi 2 sulfat. Langkah pertama, kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya. Setelah itu kita cek reaksi di katoda. Kita cek lagi jenis kationnya, itu Fe, maka logam itu sendiri yang mengalami reaksi reduksi. Dia menangkap 2 elektron atau membutuhkan 2 elektron. Kemudian reaksi selanjutnya adalah di anoda. Di anoda kita cek jenis elektrodanya. Di sini elektrodanya adalah Cu. Cu itu adalah non-inert, maka yang teroksidasi adalah elektroda itu sendiri, yaitu Cu. Cu teroksidasi melepaskan 2 elektron. Kita lihat yang di atas adalah menangkap 2 elektron, yang di bawah melepas 2 elektron, berarti sudah sama. Kita coret elektronnya yang di kanan dan di kiri, kemudian kita jumlahkan. Yang sebelah kanan, ini Fe2 plus Cu, yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanan adalah Fe ditambah Cu2 plus. Reaksi sudah selesai. Contoh yang terakhir yaitu reaksi elektrolisis air dengan elektroda karbon. Untuk membahasnya, maka kita ionisasi dulu molekul airnya, yaitu menjadi ion H+ dan ion OH-. Dari sini, reaksi di katoda, kita lihat jenis kationnya. Kationnya adalah H+, maka yang tereduksi adalah ion itu sendiri. Menjadi H+, tereduksi menjadi H2. Kemudian kita samakan jumlahannya, yang di kanan kali 2, maka yang di kiri kalikan 2, kemudian dia akan menambah atau menyerap 2 elektron supaya muatannya sama. Sedangkan di katoda, di anoda, kita lihat jenis elektrodanya, yaitu inert. Maka kita lihat jenis anionnya. Anionnya adalah sisa basa, maka yang teroksidasi adalah anion itu sendiri. Dengan reaksi OH- teroksidasi menjadi air dan gas oksigen. Kita samakan jumlah H dan O-nya. H2-nya kalikan 2, maka OH-nya kalikan 4, sehingga dia harus melepaskan 4 elektron supaya muatannya sama. Kemudian yang atas kalikan 2, supaya yang dilepas sama dengan yang diserap. Bawah kalikan 1. Kalau sudah sama, kita jumlahkan, kita coret yang sebelah kanan, 4E. 4E di kanan dan di kiri. Kemudian kita jumlahkan, berarti 4H+, direaksikan dengan 4OH-, menghasilkan molekul air sebanyak 2, kemudian 2 molekul gas hidrogen dan gas oksigen. Kita lihat yang di kiri, ini bisa kita jumlahkan karena dia muatannya berlawanan menjadi 4 molekul air. Nah, dari sini kita lihat di kiri ada 4 molekul air, di kanan ada 2, maka yang di kanan habis, yang di kiri tinggal 2 sisanya. Kemudian kita jumlahkan reaksi yang terakhir, yaitu 2 molekul air terelektrolisis menjadi 2 molekul gas hidrogen dan 1 molekul gas oksigen. Itu adalah reaksi elektrolisis dari air dengan elektroda inert, yaitu karbon. Dari contoh-contoh yang sudah kita bahas mengenai reaksi elektrolisis, dapat kita buat kesimpulan bahwa reaksi di katoda, yaitu reaksi reduksi, hanya tergantung pada jenis kationnya. Jika kationnya itu ion H+, maka yang tereduksi adalah ion itu sendiri, yaitu menjadi gas hidrogen. Sedangkan jika kation itu berasal dari logam golongan 1A, 2A, 3A, atau Mn, yang terkandung yang terlarut dalam suatu larutan, maka yang
reduksi adalah air, di mana reduksi air menghasilkan gas hidrogen dan ion OH-. Sedangkan jika kation yang mengandung logam 1A, 2A, 3A atau Mn tetapi berupa lelehan garamnya, maka yang tereduksi adalah ion logam itu sendiri atau kation dari logam itu sendiri. Sedangkan jika kationnya itu berasal dari larutan garam, selain golongan logam 1A, 2A, 3A maupun Mn, maka yang tereduksi adalah kation logam itu sendiri. Yang terakhir adalah reaksi pada anoda, yaitu reaksi oksidasi tergantung pada jenis elektrodanya. Jika elektrodanya atau anodanya adalah logam atau senyawa atau unsur golongan inert, di sini yang pertama adalah logam aktif dulu, yaitu non-inert, maka yang teroksidasi adalah elektroda atau anoda itu sendiri. Misalnya logam itu kita beri lambang M, maka M teroksidasi menjadi M yang bermuatan positif. Sedangkan jika anodanya itu bahan yang inert atau yang susah bereaksi, diantaranya adalah karbon, emas, dan platina, maka kita lihat jenis anionnya. Tergantung dari anion, jika anionnya itu adalah garam halida atau mengandung X-Men golongan 7, maka yang teroksidasi adalah anion itu sendiri, yaitu X-Men menjadi gas X2. Sedangkan jika anionnya itu sisa asam oksi atau mengandung oksigen, maka yang teroksidasi adalah air menghasilkan gas oksigen dan ion H+. Yang terakhir adalah jika anionnya itu berasal dari sisa basa atau OH-, maka yang teroksidasi adalah OH- itu sendiri menjadi gas oksigen dan molekul air. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai elektrolisis. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa kembali pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.